Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haura Habibah dari kelas 10-6. Saya akan mereview sebuah film yang berjudul Disconnect. Disconnect rilis pada tahun 2012, tepatnya lagi 12 April 2012. Disconnect ini disutradarai oleh Henry Alex Rubin dan ditulis naskah oleh Andrew Stern. Tokoh utama dari film Disconnect ini adalah Jason Bateman, Alexandra Riseborough, Max Street, dan John Habubo. Nah, alur cerita dari film Disconnect ini adalah alat teknologi informasi yang kita gunakan sekarang seperti ponsel, komputer, dan televisi dapat memberikan kita dampak positif dan negatif. Nah, cara kerja internet itu untuk menghubungkan satu sama lain. Nah, tapi internet ini bisa melacak keberadaan kita. Seperti yang diceritakan di film Disconnect ini. Diceritakan bahwa ada satu perempuan yang bernama Kyle. Nah, dia adalah gadis kecil yang di bawah umur yang bekerja sebagai model situs prostitusi online. Nah, Kyle ini melayani klien-kliennya menggunakan webcam, yaitu dalam bentuk video call, video maupun foto. Nah, suatu hari ada reporter yang sedang menguak kasusnya mengenai prostitusi online di bawah umur. Dia berniat untuk memesan jasa si Kyle ini untuk menjadi narasumbernya dari beritanya ini. Nah, setelah dipesan, Kyle ini merasa heran kenapa Nina ini tidak mengaktifkan videonya, padahal harusnya mengaktifkan video untuk melihat. Nah, gitu. Nah, tapi Kyle ini tidak memikirkan aneh-aneh karena mungkin dia merasa Kyle ini merasa bahwa Nina hanya memperlukan jawaban dari beberapa pertanyaannya. Dari hasil wawancara Nina ke Kyle ini, terkuaklah bahwa Kyle ini bekerja sebagai prostitusi online karena kebutuhan dan paksaan. Dia membutuhkan uang segera, tetapi umurnya tidak cukup untuk mendaftarkan pekerjaan. Makanya dia memilih jalan cepat sebagai prostitusi online. Nah, tapi idenya Nina untuk menjadikan Kyle narasumber ini ditolak oleh teman-temannya Kyle dengan alasan kalau Nina mengetahui lokasi si Kyle dan akhirnya mereka dapat terlacak oleh FBI. Nah, adapun di film Disconnect ini diceritakan cerita kedua, seorang anak yang dibully oleh teman-temannya di Facebook yang bernama Ben. Ben ini dibully oleh teman-temannya karena memvideokan dan membagikan kepada pihak berwajib video prank yang menurut si Ben ini berlebihan. Nah, di dalam video itu dilihatkan bahwa ada teman-teman Ben segerombolan sedang mengganti air minuman menjadi air pipisnya. Dia mengganti air minuman itu dengan air pipisnya untuk diminum oleh orang-orang yang membelinya. Suatu ketika ada pembeli yang membeli minuman itu yang sudah diganti dengan air pipis. Nah, pembeli ini tuh tidak menyadari awalnya kalau itu sudah diganti. Setelah diicipi, diminum, pembeli ini pun nyadar dan akhirnya bingung kenapa rasanya berbeda. Nah, dari situ si Ben sebagai saksi mata itu merasa bahwa ini berlebihan untuk sebuah prank. Nah, si Ben ini berniatan untuk menasehatinya, menegurnya, tetapi lewat pihak yang lebih berwajib. Nah, tapi teman-teman Ben ini sangat tidak setuju dengan keputusan Ben dan akhirnya Ben ini dibully karena dianggap telah mencepukan sebuah masalah kecil. Padahal menurut Ben itu adalah kesalahan yang fatal. Nah, di cerita ketiga, Disconnect ini menceritakan tentang pasangan suami istri yang sedang bermasalah. Pasangan suami istri ini sedang konflik dan mungkin sang suami merasa bahwa istrinya tidak bisa mengerti dia. Nah, dari situ si suami mencari ketenangan dengan cara menggunakan situs judi online. Nah, di situs judi online ini suaminya melampiaskan amarah dia, tetapi sayangnya akun dia dihack oleh seseorang yang mengerti teknologi internet ini. Akun dia dihack
dengan cara ATM-nya digunakan tanpa bertanggung jawab. Data-data dirinya juga digunakan untuk si pelaku ini meminjam uang, menggadai rumah, dan lain-lain. Dan akhirnya suami dan istri ini terlilit hutang dan tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Jadi mereka mendapat dampak. Jadi dari ketiga cerita ini mereka mendapat dampak negatif dari internet karena mereka menyalahgunakan internet ini. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film Disconnect ini adalah kita harus bijak dalam menerima atau menyebarkan informasi ke media sosial. Ada baiknya ketika kita menerima informasi, kita saring dulu apakah ini benar adanya atau tidak. Nah, yang kedua, tidak melampiaskan kemarahan di sosmed. Jadi ada baiknya kita menyimpan atau membuat privasi sendiri dari kehidupan kita. Jadi nggak semua aktivitas dapat kita publish ke orang-orang, dan kayak nggak perlu kita melakukan prostitusi online atau judi online di situs-situs online yang dapat menjerumuskan kita kepada hal tidak baik atau merugikan kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah kita menjaga diri agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dari sosmed sendiri. Mungkin cukup sekian review yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.